ya teman-teman yang nanya milih LPK mana, jalur mandiri gimana. Jadi di sini aku mau jelasin tentang jalur mandiri sama LPK. Pertama jalur mandiri dulu ya, sesuai ritme aku waktu awal belajar gimana. Nah, untuk jalur mandiri itu karena kenapa aku milih jalur mandiri di awal itu karena aku lokasinya jauh di NTT. NTT tuh nggak ada LPK sama sekali, terus kalau mau ujian pun juga harus keluar kota kan. Itu pun juga kayak aduh kalau harus ke LPK biayanya besar gitu, tinggal asrama makan terus ujian lamar kerja dan lain-lain kan. Kalau harus tinggal di Jawa tuh biayanya besar ya, makanya dari itu aku mikir ya udahlah kita coba untuk ambil ke jalur mandiri dulu, belajar dulu lah bahasanya. Kalau mampu di bahasa kan bisa, jadi aku mikir ya udahlah belajar mandiri dulu. Nah pas belajar mandiri itu aku ambil dari YouTube awal. YouTube tuh aku ikut Yosia Keafu sama beberapa kelas N5 lain di YouTube yang gratis ya. Itu aku belajar-belajar, ternyata yang masuk tuh malah yang Yosia Keafu, yang YouTube-nya nanti aku taruh di description ya. Itu dia tuh kan dari metode immersion, jadi aku ikutin dia, bagus banget. Nanti kalian ikutin aja caranya. Cuman kenapa aku masuk LPK juga waktu itu karena aku mikir ya kok sampai bulan 4 udah setara N5 kan, tapi maksudnya maju progresku tuh lambat, nggak secepat itu, maksudnya tetap aja lambat gitu, ngerasanya nggak maju-maju, nggak hilang arah lah. Mau ke N4 aku nggak tahu caranya, jadi akhirnya aku milih buat masuk LPK tapi yang kelas online. Itu aku nyari ada beberapa LPK yang kelas online, tapi akhirnya aku milih salah satu yang waktu itu biayanya 3,5 juta. Itu pembelajaran 4 bulan bahasa, 1 bulan untuk ini special skill pembelajaran sertifikatnya. Jadi akhirnya aku milih untuk masuk LPK, tapi karena keterbatasan dana yang harusnya masuknya Mei, keundur sampai Juli baru masuk. Nah pas Juli masuk itu ya udah akhirnya kan masuk di yang kelas online-nya. Oke, tunggu ya. Ketua kelas online itu aku masuk itu pokoknya udah belajar bahasa, ketemu teman-teman online juga, teman-teman yang ikut kelas online juga. Itu bagus sih menurutku. Bagusnya dapat teman, tapi kalau untuk pembelajaran bahasanya enggak. Tetap aku ikut belajar mandiri yang punyanya Yosia. Tapi untuk targetnya tuh kayak di LPK kan pakai buku. Jadi kayak udah ada target hari ini harus selesai segini, jadi kayak target untuk bumpo dan nilainya tuh kayak dapat gitu. Makanya positifnya LPK tuh kalau kamu masuk itu untuk orang-orang yang kayak belajar mandiri kan harus ada tahu target kan. Kalau aku kan kayak nggak bisa target, jadi aku milih untuk ya udah nggak usah mandiri ke LPK aja biar ada target harian gitu. Jadi LPK aku masuk tujuannya buat dapat target harian biar jalan gitu untuk pembelajaran bahasa. Nah itu ya setelah itu bagusnya itu sih ada target harian, jadi nggak hilang arah akunya. Nah setelah itu November tuh kan udah selesai, dari Juli sampai November awal tuh udah selesai kelas kan. Pokoknya Oktober tuh udah selesai kelas, masuk kelas SSW-nya tuh yang aku pilih SSW Kaigo sih, tapi ternyata nggak aku ikutin juga, kayak terlalu sibuk. Soalnya November tuh aku udah ke Surabaya untuk ambil ujian JFT, SSW Resto sama SSW Kaigo, terus sama untuk 7 Desember JLPT kan. Jadi akhirnya yang kelas Kaigonya nggak aku ikutin, aku lebih ke baca modul. Jadi dari situ menurutku untuk yang teman-teman yang hilang arah, yang sering nggak tahu target, aduh harus gimana ya targetnya sekarang, itu bagusnya masuk LPK. Tapi kalau yang untuk yang tahu target bisa mandiri. Nah kalau untuk jalur mandiri itu kenapa bagus, murah, nggak ada biaya tambahan yang terlalu banyak, paling cuma biaya di ujiannya doang. Tapi kalau untuk biaya belajar bahasa dan lain-lain kan nggak, bisa ambil dari YouTube, bisa ikut kayak organisasi yang membuat pembelajaran bahasa Jepang gratis gitu, jadi bisa diikutin juga. Tapi kalau untuk yang hilang arah, kayak contohnya aku hilang arahnya banyak banget,
kebuang waktu sampai Mei itu aku juga masih tetap belajar mandiri, Juni juga belajar mandiri, tapi kayak progresnya tetap di N5, nggak naik-naik ke N4. Jadi memang benar bagusnya tuh kalau udah bulan kedua ketiga ngerasa nggak ada kemajuan, mending masuk LPK biar bisa ada kemajuan ya. Terus untuk kenapa jalur mandiri juga kurang bagus, selain kalau orangnya hilang arah, lamar jobnya tuh kalau kita kan belajarnya mandiri sendiri kan, jadi untuk berbicara, latihan berbicara ngomong bahasa Jepangnya kalau untuk nanti wawancara kerja juga berat gitu. Soalnya beneran kalau ngelamar sendiri kayak ngelamar ke TSK gitu, itu susah banget. Soalnya mereka kayak minta tuh kaiwa atau berbicaranya tuh harus setara N3, sedangkan Tokutegino tuh kan rata-rata baru bisa lulusnya di N4 kan. N4 pun juga belum tentu bisa bicara setara N4, pasti bicaranya tuh lebih kayak N5, baru kayak bisa saya makan, saya baru habis makan, saya ingin makan ini, saya ingin makan itu, kayak cuma gitu doang kan, belum setara yang ngomong lancar enggak gitu. Kalau N3 tuh kan ngomongnya udah kayak lancar banget, ngomong sehari-hari juga udah bisa, ngomong bahasa umum juga bisa, itu sulitnya di situ sih. Terus kalau LPK tuh selain biayanya mahal, pembelajarannya juga ada targetnya, tapi susahnya di ini sih, banyak orang. Jadi nggak kerasa, nggak bisa fokus gitu. Kalau banyak orang yang lain nanya bingung ini, kita kayak langsung buyar fokusnya gitu. Itu aku yang ngerasain sih kalau di kelas waktu itu. Kebanyakan buyar fokus karena banyak orang gitu. Jadi distraksi terus. Terus untuk yang LPK tuh enaknya juga, kenapa masuk LPK selain meskipun mahal, itu juga kita bisa diutamakan untuk lamar job di LPK itu. Jadi aku saranin kalau masuk LPK tuh pilih sesuai jobnya. Jadi kalau job kalian mau misal restoran, Gaigo atau pengolahan makanan, lihat dulu LPK-nya, bagian jobnya tuh mereka sering buka apa. Pengolahan makanan enggak, restoran dibukanya sebulan berapa kali. Kalau sebulan bisa sampai 2-3 job, masuk aja ke LPK itu berarti job yang kalian mau itu di situ dibukanya pasti banyak terus. Jadi pas kalian udah lulus mau lamar bisa tuh masuk ke situ. Nah, kalau untuk SSW cara belajar, kan aku belajar SSW dua-duanya, Kaigo sama restoran tuh mandiri ya, nggak pakai kelas. Itu aku belajarnya lewat YouTube sih. Jadi print dulu modulnya di print. Kalau restoran aku print, tapi kalau untuk Kaigo nggak aku print, cuma baca-baca doang. Kalau resto itu aku lewat YouTube, mereka terjemahin, mereka jelasin, aku tinggal tambahin di modulku, ku catat-catat, terus sama ini hafalin kotoba restonya. Soalnya kotoba resto tuh pasti bakalan keluar di ujiannya, jadi harus dihafalin biar kalian bisa baca soal ujian sama jawabannya. Terus untuk itu aku belajar restoran tuh 1 bulan belajar itu 2 minggu terjemahin modul bahasa Jepangnya, terus sama hafalan kotoba. Terus 1 minggu sebelum ujiannya itu aku ini latihan soal-soal gitu, contoh soal aja beli di TikTok kayak di mana. Itu kalian beli aja 20 ribuan kok, harganya murah, ada 20 ribu, ada yang 15 ribu, ada yang 30 ribu, tergantung kalian mau beli yang mana. Waktu itu aku beli yang 25 ribu deh, udah beli 25 ribu, terus latihan aja soalnya latihan soal, meskipun soalnya nggak sama, itu membantu banget dalam membaca dan mengerti soalnya ya. Soalnya tuh beda sama soal kayak JFT atau JLPT yang tentang bahasa, ini lebih kayak restoran kan, jadi benar-benar harus terbiasa sama soalnya dulu gitu. Terus kalau untuk Kaigo itu aku kan ada Kaigo bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Kalau Kaigo bahasa Indonesia tuh ya udah belajar aja kayak pelajaran biasa. Belajar, ngerti soalnya, ngerti materinya, pasti bisa jawab soal sih. Kalau yang SSW Kaigo bahasa Jepang itu kalian harus bisa lulus minimal JFT sama JFT dulu lah. Udah lulus JFT pasti bisa SSW Kaigo, karena SSW Kaigo tuh itu ini bacaan dokai gitu.
Jadi bacaan situasi panjang, terus di bawahnya dijelasin, ini soal di situasi di atas ini tentang situasi apa, mandi kah, atau lagi makan, atau dituntun untuk kembali ke kamar, atau lagi naik tangga. Itu itu sih penjelasan situasi yang harus kalian lihat di situ. Jadi bagusnya tuh kalian udah bisa membaca dokai sebanyak-banyaknya baru ambil ujian yang Jepang ya. Oke, sekian dulu untuk penjelasan tentang LPK atau jalur mandiri dulu. Nanti kalau untuk kelas offline sama online-nya perbedaan atau keuntungan nanti aku jelasin di video berikutnya ya. Bye bye guys.